Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamdan Atsari dengan NIM 002. Di sini saya akan mempresentasikan analisis verbal dan nonverbal pada skenario D, yaitu sidang pendadaran atau skripsi. Untuk deskripsi singkat skenario ini menggambarkan bagaimana interaksi komunikasi antara mahasiswa dengan nama Raka dan juga pengujinya yaitu Ibu Maya dalam situasi sidang skripsi yang tegang, di mana aspek verbal dan nonverbal ini memainkan peran penting dalam menentukan persepsi dan kredibilitas mahasiswa. Untuk latar belakang skenario-nya sendiri, yaitu Raka sedang menjalani sidang pendadaran skripsi dengan penguji utama yaitu Ibu Maya yang dikenal sebagai penguji yang kritis dan sering memberikan pertanyaan tajam. Nah, salah satunya pada sesi tanya jawab, ini Ibu Maya bertanya, jelaskan kelemahan terbesar dari metode Astar algorithm yang Anda gunakan. Raka menjawab dengan logis dan terstruktur, namun pulpennya jatuh sehingga ia kehilangan kontak mata dengan Ibu Maya. Nah, ini menyebabkan respon dari dosen penguji dengan mengetuk jari di meja sebagai tanda ketidaksabaran yang dalam persepsi Raka ini menimbulkan kehilangan fokus dan juga keseimbangan emosinya. Pada konflik komunikasinya yang terjadi yaitu pada gangguan nonverbal eksternal. Yang pertama yaitu bolpen yang jatuh menyebabkan interupsi fisik dan psikologis. Yang kedua, membuat Raka kehilangan ritme komunikasi dan fokus utama. Sedangkan pada gangguan nonverbal internal, yaitu memperlihatkan ekspresi ketidaksabaran Ibu Maya yang ditunjukkan dengan mengetuk jari, menambah tekanan mental Raka, yang menyebabkan Raka merasa gugup dan juga tidak nyaman. Selanjutnya pada identifikasi pesan verbal, yaitu pada kalimat pesan verbal, metode Astar Algorithm memiliki kelemahan dalam efisiensi waktu ketika ruang pencarian sangat besar. Pada tujuan komunikasi ini menginformasikan penguji tentang kelemahan metode yang digunakan. Yang kedua itu menunjukkan pemahaman akademis terhadap algoritma yang diterapkan. Yang ketiga, meyakinkan penguji bahwa Raka memahami secara mendalam aspek kekuatan dan keterbatasan metodenya. Untuk identifikasi pesan nonverbal, yang pertama itu menjatuhkan bolpen dengan kategori gerakan tubuh dengan makna ini menunjukkan ketegangan dan kehilangan kendali sesaat. Meskipun tidak disengaja, tindakan ini mengalihkan perhatian penguji. Yang kedua, ketukan jari Ibu Maya di meja dengan kategori isyarat fisik dari penerima yang memiliki makna menandakan ketidaksabaran dan tekanan untuk segera menyelesaikan jawaban, sehingga tindakan ini juga menciptakan suasana komunikasi yang tidak nyaman. Pada analisis sinkronisasi, yaitu pesan verbal Raka selaras dengan konteks akademi, logis, informatif, dan terstruktur, namun pesan nonverbalnya tidak sinkron karena yang pertama ia kehilangan kontak mata, yang kedua terjadi gerakan gugup seperti memungut bolpen dengan cepat. Akibat ketidaksinkronan ini, penguji dapat menilai Raka sebagai kurang siap atau kurang percaya diri dalam persepsinya. Yang kedua, kredibilitas Raka menurun meskipun isi jawabannya benar. Yang ketiga itu fokus penguji berpindah dari isi presentasi atau isi materi ke perilaku Raka. Untuk saran perbaikan non-verbalnya, yang pertama itu kita harus mempertahankan kotak mata dengan agar menunjukkan kepercayaan diri dan keserius dalam menjawab suatu pertanyaan dan juga membantu menjaga hubungan interpersonal positif dengan penguji. Yang kedua, mengelola gestur tubuh. Jika terjadi gangguan kecil, tangani dengan tenang tanpa menunjukkan kepanikan dan gunakan postur tubuh tegak dan ekspresi wajah netral atau tersenyum tipis. Yang ketiga, melatih ekspresi dan intonasi. Menggunakan nada bicara stabil dan terukur, menghindari intonasi terburu-buru saat gugup. Untuk kesimpulannya sendiri, komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada isi pesan verbal yang disampaikan, tetapi juga keselarasan antara pesan tersebut dengan perilaku nonverbal pelaku dalam komunikasi.
Sebagai contoh dalam konteks akademik seperti sidang skripsi, bahasa tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah memiliki peran penting dalam mencerminkan kesiapan serta profesionalisme mahasiswa dalam menyampaikan akademiknya tersebut. Oleh karena itu, Raka perlu mengelola gangguan nonverbal dengan tenang dan tetap fokus agar pesan ilmiah yang disampaikannya tidak kehilangan kekuatan maknanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.